Saya sama Fahmi selalu koordinasi kok telepon. Makanya tadi ada yang ngomong sidang ditunda. Besok sidang perdata jam 9 pagi. Sidang pencabutan gugatan Wan Prestasi. Dan info itu saya dapat langsung dari Fahmi. Enggak datang. Nikmir enggak datang. Jadi hanya kuasa hukum dari RG dan Bang Fahmi beserta timnya aja. Gitu. Thank you Blessing. Tidak ada efeknya karena gugatan Wan Prestasi itu bisa dilakukan lagi. Jadi sekarang dicabut, kemudian nanti digugat lagi bisa. Yang pasti saya diinfokan oleh Fahmi dan Fahmi bilang tolong diinfokan melalui, karena dia kan kalau panggil saya adik, dik tolong infokan di akunmu, kasih tahu. Malam juga mie ayam De Palma. Dik tolong kasih tauin di akunmu kalau hari Senin ada sidang pencabutan gugatan Wan Prestasi. Tolong ya Dik. Iya. Dik tolong kalau bisa hari Senin ditunda dulu pulang ke Bali. Oh nggih, ada apa? Kita diskusi sebentar begitu. Iya, jadi saya tuh udah, karena memang saya komunikasi dengan Fahmi dan Fahmi yang meminta saya kasih tahu ke kalian bahwa besok sidang pencabutan gugatan Wan Prestasi. Karena gugatan Wan Prestasi itu memang seperti yang dikatakan oleh pengacaranya RG, itu mereka protes kok ngomongnya di medsos, nggak sabar. Kan Fahmi juga ngerti hukum. Surat itu kan udah diserahkan juga sama Pak Fahmi paginya sebelum dia mengatakan malam di Nitnot Media itu. Itu udah dimasukin suratnya ke pengadilan. Kenapa? Kecewa. Ditinggalin sama Fahmi lagi ngebet-ngebetnya pengen gugatan Wan Prestasi. Itu haknya Nikmir mencabut. Dan kalau dia punya cara untuk langkah hukum seperti itu, kenapa mesti diprotes? Gitu. Kalau saya ke persidangan jarang saya duduk lama-lama di ruang sidang. Karena saya lebih banyak adalah diskusi dengan Fahmi. Mengenai apa nih, kenapa, gimana. Gitu. Dan kalau saya ketemu sama pengacaranya RG, saya salam ya karena dia orang Batak, saya orang Batak. Kalau orang Batak begitu, sesama orang Batak ketemu Horas. Marganya apa? Saya Boru Tauruk. Begitu. Ya kalau memang istilahnya untuk menyelesaikan hukum harus dengan komunikasi kan perlu juga. Tapi kan Nikmir udah memilih fight, ya udah fight aja, mau menang mau kalah urusan ntar. Yang penting fight di pidananya. Karena barang buktinya Nikmir kuat kok semuanya. Untuk di persidangan pidana lah, hasil laboratorium juga udah ada, pemeriksaan produknya itu yang katanya dibilang dijelek-jelekan udah diperiksa sama Nikmir, barang buktinya ada hasil laboratoriumnya. Dan bahkan hasil laboratorium itu update. Tinggal pihak sana aja buktikan. Punya nggak dia barang bukti membuktikan bahwa produknya tidak seperti yang dia katakan tidak berbahaya. Kan itu intinya. Saling membuktikan aja nanti di persidangan. Dan saya pikir juga percuma berbaik-baik sama orang yang kayak begitu kok.
Orang mulutnya nggak berhenti ngomong terus, menyudutkan terus. Orang udah kayak begitu masih ngeroyok terus. Fight, fight total. Perkara menang atau kalah kita buktiin. Yang kayak begitu nggak perlu diajak ngomong. Ngapain? Kita fight di pidana gitu aja. Kau buktikan, kayak kita buktikan gitu. Iyalah, nggak perlu diajak ngomong orang kayak begitu. Ya kalau memang produknya tidak seperti yang dikatakan oleh Nikmir, ya buktiin aja. Mana hasil pemeriksaan laboratoriumnya? Kalau perlu nanti ahlinya dihadirkan dari BPOM, suruh duduk BPOM di situ. Kita dengerin pernyataannya BPOM. Apa dia mau ngomong apa? Dan dia tidak sepatutnya diam. Dengan masalah ini, BPOM itu harus bersuara. BPOM itu harus menyatakan. Kenapa kok bisa yang namanya stiker itu bisa dipindah-pindahin juga? Kan Nikmir juga punya bukti. Gitu. Jadi kami itu yang ngurus, saya dengan Fahmi koordinasinya hal-hal untuk pembuktian, bukan omon-omon. Bukan duduk-duduk di ruang sidang ketawa ketimi, nggak begitu. Karena persidangan itu adalah adu bukti, maka kami harus memperkuat bukti-bukti, begitu. Ya adu bukti aja, mau ngomong apa. Seperti yang saya bilang, siapa yang mendalilkan, dia harus membuktikan. Buktikan sama-sama. Begitu. Saya datang ke Jakarta dan saya juga dari jauh juga udah koordinasi. Dari Bali aja saya koordinasi dengan Fahmi. Dengar baik-baik. Dari Bali pun saya sudah koordinasi dengan Fahmi. Nah yang di Jakarta yang hadir ke persidangan terus koordinasi nggak dengan Fahmi? Apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan? Apa yang supaya bisa membuat apa sih namanya, kalaupun nanti dinyatakan bersalah oleh hakim, setidaknya hukumannya ringan atau paling tidak kita bisa membuat bebas karena ada bukti. Kenapa saya kemarin live marah-marah? Karena apa? Tom Lembong itu tidak terbukti dia melakukan korupsi. Tidak ada bukti. Sekarang Nikmir, kita sedang adu bukti. Jangan sampai nanti buktinya sendiri bahwa si Badu ini bebas tuh. Ya semuanya juga pada bilang ada buktinya komplit, sama. Nikmir juga udah komplit kok. Main kau pikir Fahmi itu nggak ngerti apa untuk bagaimana menghadapi sidang pembuktian kan gitu. Sekarang mesti lebih berhati-hati karena contohnya aja kasus Tom Lembong. Buktinya nggak ada dia korupsi tetap divonis 4,5 tahun. Jangan sampai kejadian itu ke Nikita Mirzani juga. Itu yang lagi diurus. Ini tiba-tiba ada yang ngomong pengkhianat. Berarti kamu masuk ke dalam menyusup tuh. Untuk melemahkan kubunya Nikita Mirzani. Berarti kamu mau memecah belah. Kami yang udah berjuang untuk Nikita Mirzani. Kamu yang harus dicurigai. Tujuan apa sebenarnya ke dalam? Jangan jadi musuh dalam selimut. Karena apapun alasannya, saya bergabung dengan Fahmi itu tetap ya, membuat mereka grogi.
Dan Fahmi juga udah pasti cari tahu kok siapa saya. Fahmi udah pasti cari tahu siapa saya. Nggak mungkin enggak. Mana mungkin dia mau masuk dalam kasus ikut-ikut di dalam terus udah gitu dia tidak mengetahui siapa orang yang ada di dekatnya. Jadi jangan ngarang-ngarang omongan. Apalagi Boyes, kau juga rumpi melulu kau Boyes. Ini udah masuk ke dalam peperangan yang sebenarnya. Karena ini pertarungan untuk membuktikan bukti. Jangan suka gosip-gosip rumpi-rumpi yang gak jelas. Jangan ngarang atau jangan sebar-sebar gosip-gosip yang mau melemahkan kubunya Nikita Mirzani lah. Ada lagi isunya. Nanti hari Senin dokter O pakai orange. Gue hubungin Sunan. Kan pengacaranya dokter O Sunan Kalijaga. Kalau memang seperti itu kan Sunan Kalijaga harusnya ngomong. Tiba ada orang yang gak ada kaitan hukum dengan dokter O membuat pernyataan. Bahwa nanti akan ada yang pakai rompi orange lah. Hargai orang yang udah kerja setengah mati. Kalau ada yang membantu untuk membelikan tiket pesawat buat saya akui ya. Ada. Tapi kan saya tidak memaksa, dia yang menawarkan. Boleh nggak saya jadi sponsor? Kan begitu. Terus sekarang ngomong berbalik-balik semuanya. Aku bukan pengemis, sorry ya bro. Sorry. Kita bukan orang melarat, mohon maaf. Dari awal kan saya bilang, saya mau ke Jakarta ini masalahnya bukan urusannya yang berkaitan kedinasan saya. Kalau bukan urusan kedinasan saya, berani nggak untuk memfasilitasi transportasi saya? Berani, ya sudah. Terus itu mau diributin. Gue pulangin ntar duit lo, tapi gue buka lo. Kalau memang seperti itu ya yang bicara Sunan Kalijaga, dia pengacaranya gimana sih? Dan Sunan Kalijaga bukan pengacara kaleng-kaleng ya. Mohon maaf nih. Sunan Kalijaga itu udah terkenal. Dia piawai juga. Dia ngerti langkah hukum. Dan dia udah sering beracara di persidangan. Kalau memang ada masalah dengan dokter, oh ya Sunan Kalijaga yang mau buat pernyataan. Anaknya Sunan kan ada di Bali, ya nggak Jero? Jadi dari kemarin saya perhatiin, hari Senin akan ada begini begitu. Soalnya dibikin statusnya. Iya. Dokter O itu nggak ada masalah kok. Kenapa? Karena dia karena iri apa gimana? Saya tetap apapun yang dinyatakan oleh Sunan Kalijaga itu yang saya percaya. Karena dia pengacaranya. Selain Sunan Kalijaga saya nggak percaya. Kalau sekedar ngelempar-lempar isu dan gosip doang.
Buat apa? Ya justru itu keprihatinan saya, hukum di Indonesia ini nggak jelas. Ada yang udah disebut-sebut di persidangan terlibat dengan judol dan udah jadi pembahasan nasional. Boro-boro ditangkap. Giliran orang nggak salah yang namanya Tom Lembong tidak terbukti sama sekali. Ada aja dibikin alasannya supaya bisa ditangkap. Iya, saya tetap menuntut judol itu harus ditangkap. Nggak bisa kayak begitu. Ya cara saya menuntut adalah secara politis dan juga saya secara organisasi saya. Ini kalau baru masuk dengerin dulu. Jangan langsung komentar, ditangkap. Sedangkan Polda aja belum bikin pernyataan penetapan tersangka. Gimana sih? Heran deh. Kalau udah sering ikutin saya live, pasti ngerti prosedur hukum. Yang namanya prosedur hukum itu naik dulu ke penyidikan. Udah naik apa belum ke penyidikan? Tahu menetapkan tersangka lagi di prosesnya aja belum ketahuan, gimana sih? Iya, Lengga. Kalau udah sering ngikutin saya live, saya kasih tahu langkah-langkah hukum. Bukan aku asal ngoceh, karena memang aku sarjana hukum. Itu aku pelajari. Mang siapa dia bisa tiba-tiba akan ditangkap? Lu yang punya negara. Macam kalian aja yang punya negara mau nangkap semua orang. Gila. Moyang lo doang yang berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Nenekmu aja yang berjuang untuk merebut kemerdekaan Republik ini. Neneknya orang-orang, kakeknya orang-orang kagak. Macam yang punya negara aja kalau ngomong. Macam yang paling hebat aja. Malulah. Yang udah berjuang cucunya pahlawan aja. Itu ada tuh menantunya Kapolri idola saya tuh, Hugeng. Enggak ngomong gede. Itu jelas dia menantunya Kapolri itu. Akunnya tuh Vista tuh. Itu juga support Bunda tuh. Waktu Bunda pertama kali untuk urusan persidangan. Enggak ada dibuka-buka omong atau apapun. Vista itu. Negara ini direbut kemerdekaannya, bukan dibeli. Jadi jangan karena dipikir punya duit banyak terus bisa bawa negara ini dikuasai. Rakyat Indonesia berjuang semua untuk merebut kemerdekaan Indonesia. Bukan karena orang perorangan punya duit, enggak. Jangan sekate-kate deh. Ngarang dikira-kira. Pinter amat ngarangnya. Seakan-akan dia menguasai negara ini, dia mengatur hukum, dia suruh aparat untuk menangkap si A, si B, si Z, yang mana yang tidak disukai. Enak aja kalau ngomong. Kayak macam yang paling betul, orang lain salah semua. Saya udah katakan dari tadi, kalau emang baru muncul di live saya, dengerin dulu.
Bagaimana kalian tahu dari mana udah sampai ke penyidikan? Coba saya tanya dulu. Tahu dari mana udah sampai ke penyidikan? Hah? Ada suratnya kalian. Kalian udah lihat itu surat penyidikannya Dokter O? Ada kalian lihat? Kalau ada orang sesumbar, suruh dia tunjukin bukti. Ada nggak surat penyidikannya? Tunjukin aja dulu suratnya. Oh, ditunjukin suratnya ya tinggal kita laporin. Karena apa? Berarti membocorkan rahasia negara. Karena yang berhak untuk menyampaikan masalah itu adalah pengacaranya atau pihak aparat kepolisian yang melakukan penyidikan. Yang menyampaikan adalah humasnya. Humas mana? Humas Polda. Kalau emang dilaporkan di Polda mana? Begitu. Main ngoceh aja ini nanti hari Senin. Dokternya O-nya aja tenang-tenang aja. Yang sibuk orang-orang. Udah kayak bisa baca pikiran orang aja. Boyes punya bukti nggak tuh? Jangan sembarangan ngomong kamu juga. Nanti kamu diidentifikasi, kamu berbahaya loh. Ini udah masalah hukum, bukan masalah gosip. Jangan sampai kau sebut-sebut nama, terus kemudian walaupun inisial teridentifikasi dengan orang yang punya inisial nama yang sama, dia tidak terima, kau dilaporkan ke polisi, repot urusannya. Sekali lagi saya bilang, ini udah masalah hukum yang serius. Kalau tidak pernah melihat buktinya, jangan termakan isu. Lagian emang kalau udah ditetapkan tersangka langsung dipeing jorong. Nggak ada itu. Tergantung ini hanya tuntutan hukumannya. Kalau tuntutan hukumannya cuman di bawah 5 tahun ya nggak pakai di penjara. Gimana sih? Lagian demen banget bisa penjarain orang. Kalau tuntutannya di bawah 5 tahun nggak pakai di penjara. Saya udah bilang berapa kali kalau tuntutan hukumannya di bawah 5 tahun nggak ada tuh pakai di sel-sel dibui-bui. Belum di Bali, mau pulang ke Bali. Sesudah agak sehat karena tadi saya habis dari rumah sakit. Ya nanti aku coba ke sana makan bujro. Makasih Dea.
Orang tuntutan hukumannya aja belum tahu apaan. Tiba-tiba dia bilang nanti pakai orange. Aduh. Tuntutan pasalnya, pasal tuntutannya yang dituntutkan itu kan mesti lihat juga apa aja isinya. Iya, pada sok tahu. Ngarang aja. Kenapa? Iri ngeliat dokter O punya rumah di bundaran Pondok Indah kayak istana. Iri ya? Iri. Ya kalau orang kerja keras, ya pasti dia mendapatkan upah atas kerja kerasnya. Kerja kerasnya dokter O. Kliniknya banyak di mana-mana berjalan. Di Bali juga di dekat rumah Bunda ada Benings Clinics. Kalau dianya punya harta banyak ya kenapa mesti bingung? Yang bingung itu kalau pengangguran laki bini tapi punya rumah mewah. Itu baru kalian harus bingung. Tapi kalau yang namanya dokter O kliniknya aja ada di mana-mana kok. Di Bali ada di dekat rumah Bunda juga. Dan semua berjalan ya. Bukan klinik yang gak jalan, semua berjalan. Laku keras. Itu fakta. Dan juga dokter Oki juga kalau live di TikTok jualan itu kan banyak produknya laku. Dan juga dokter Oki itu juga kemarin di wisuda. Apa sih namanya? Dia udah jelas-jelas dia udah menyandang gelar doktoral. Jangan iri sama harta orang. Iya kalau laki bini nganggur, punya rumah mewah, mobil mewah, nah itu yang mesti dipertanyakan. Masa mempertanyakan orang yang usahanya jalan semua? Yang enggak aja gimana sih? Hede. Kadang-kadang ya. Orang usahanya jalan, kliniknya jalan. Dan juga dia punya brand ambassador kan jelas-jelas semuanya terkenal. Coba si Fuji. Terus kemudian siapa lagi tuh si adanya Atta Halilintar itu kan. Terus kemudian Niki. Kan brand ambasadornya Benings Clinic. Masa yang kayak gitu masih mau dipertanyakan, bilang ngapain dia meres? Udah jelas-jelas dia punya harta banyak kok. Dan Bunda perhatikan ketika persidangan dari awal sampai dengan ke sini. Yang paling setia tuh dokter O. Dateng ke persidangan. Sama satu lagi tuh yang ada di Bali tuh siapa namanya tuh. Yang punya kafe itu. Itu teman setianya Nikmir itu. Ya betul Jack. Tuh benar-benar menunjukkan kesetiaannya. Dia berani datang menunjukkan jati dirinya ke persidangan. Bahkan dokter O itu kan sering ngejenguk. Anaknya Nikmir sakit juga dia bantu urus. Ya kan anaknya Nikmir sakit aja di dokter O yang ngurus. Kok pikir siapa? Semuanya mau dibungkam. Jangan main bungkam-bungkam aja.
Orang-orang baik jangan dibungkam. Orang-orang yang berjuang untuk menegakkan hukum di negara ini jangan dibungkam. Orang-orang yang berjuang untuk rakyat Indonesia jangan dibungkam. Apapun alasannya kalian ngerti mengenai kosmetik segala macam itu karena Nikmir yang bicara. Iya, lanjut itu. Bener Lengga. Sampai ada omongan malam Yukan. Jadi jangan mendiskreditkan orang yang sudah betul-betul dianya punya usaha, semuanya berjalan. Nggak ada itu seperti yang dituduhkan. Ini dalang. So, you siapa kalau mereka dalang? Kalau mereka dalang, you apa? Maklar kasus. Hati-hati, you udah jadi TO. Thank you Yukan. Thank you Yukan. Iya makanya jangan maling teriak garong. Jujur aja sebenarnya yang Bunda cemaskan itu adalah begitu ngeliat putusan hukum dari Tom Lembong. Lah ini nggak terbukti aja bisa 4,5 tahun. Kan gitu. Makanya saya menyuarakan secara general bahwa hakim di Indonesia ini jangan main-main lagi. Kan gajinya udah dinaikin 85%. Hah? Memutuskan satu perkara dan keputusan hukum itu juga harus ada pertimbangan kemanusiaan, keadilan, kejujuran. Oh lo tahe, Juli, Ido. Dari kemarin Bunda perhatiin, hari Senin akan ada yang pakai rompi orange. Itu aparat ngelapor ke lu. Lu siapa di negara ini? Hah? Itu aparat semuanya ngelapor. Apalagi ada sebut jenderal-jenderal segala. Buat jadi jenderal nggak gampang loh. Yuk jangan ngerusak kepolisian. Aku cinta kepolisian. Jangan ngerusak. Polisi diperlukan di negara ini. Jangan pernah merusak mental polisi. Seakan-akan yang berpangkat jenderal yang setengah mati, sespimti, pendidikan berkali-kali kalian yang atur. Love you too Lengga. Iya, merusak citra Polri yang kayak begitu. Iya Nur. Jangan merusak citra Polri. Jangan merusak image Polri. Ini mau sebut saya enak aja. Yang jenderal lah apa. Kau pikir itu institusi, itu lembaga negara loh. Institusi kepolisian itu. Jangan dirusak.
Nanti kalau institusinya tidak berkenan, diperkarakan, dilaporan, bebas, berani, udah siap. Jangan merusak nama kepolisian lah, jangan merusak mental polisi. Banyak polisi yang baik. Saya bersahabat juga dengan mantan Wakapolri, Jenderal Ugroseno. Banyak polisi yang baik. Jangan dirusak image kepolisian dengan cara-cara seperti itu, sesumbar, seakan-akan bahwa kepolisian bisa kalian atur. Nggak boleh begitu. Iya, menyepelekan kepolisian kayak begitu caranya. Itu kan image-nya menyepelekan kepolisian kayak begitu. Seakan-akan kepolisian bisa diatur. Jangan. Negara ini semua udah ada. Aparat hukumnya itu semuanya punya fungsi. Semua punya kegunaan untuk masyarakat. Jangan seenaknya aja mendiskreditkan kepolisian bahwa seakan-akan kau bisa atur kepolisian. Aku aja nggak bisa kok. Siapa yang bisa? Presiden pun nggak bisa kok mengintervensi keputusan hukum. Presiden sekalipun tidak bisa mengintervensi keputusan hukum. Tiba-tiba kau ngomong seakan-akan kau mengintervensi keputusan hukum. Macam paling hebat aja. Nick Firlia patuh itu. Dia dipanggil, dia datang. Kan ada tuh yang dipanggil-panggil gak mau datang. Di Polres Jakarta Selatan. Saya udah tahu kok emang dia dipanggil tapi tidak hadir.